Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد ودليلا وعينا حتى Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah setelah kita libur melewati bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dengan izin Allah, rahmat dan taufik kita hidayahnya untuk bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita bab fikih muamalah. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita dengan serangkaian ibadah di dalamnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau saling memaafkan, semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita dan mendoakan kita sebagai hamba yang dapat ampunan, rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab muamalah kita sampai kepada masalah hukum hutang atau piutang. Masalah hutang ini termasuk bab fikih yang cukup penting dan juga cukup luas, karena kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak terlibat terkait masalah hukum hutang piutang. Dan karena itu masalahnya juga terkait dengan masalah perbankan, masalah yang lainnya. Kita akan bahas secara mendetail sebisa mungkin yang kita pahami dengan baik, insya Allah. Hutang itu bahasa Arabnya ad-dain. Jadi kalau kita salah baca bisa ad-din jadinya. Ad-dain. Kalau kita terus tidak ada harokatnya, kan begitu tuh. Kalau hutang ad-dain. Ini hutang atau hutang ya. Tulisannya sama juga seperti itu. Dibacanya ad-din. Apa ad-din? Ad-din agama. Itu jauh sekali. Nah, dari doa kalau kita salah baca ini ad-din atau ad-dain, kita bingung. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya apa, ini apa, konteksnya apa, kita akan tahu ini masalah ad-dain, hutang. Ini ad-din masalah agama. Ya. Kalau di bab akidah, pasti ad-din, nggak mungkin ad-dain. Kalau di doa terkadang ad-din terhadap ad-dain. Karena itu dalam membaca doa sangat penting kita memahami arti dan maksudnya. Dan ketika baca doanya salah, nanti pun efek daripada doa itu akan salah juga. Untuk berdoa perlu paham arti dan tafsirnya. Jadi jangan baca doa sendirian kalau tidak paham arti dan tafsirnya. Kalau doa sudah terkenal, doa kumel, doa sudah berbeda. Yang dibaca secara berjamaah. Kalau doa penggalan, doa khusus harus kita pahami artinya. Jadi ad-dain itu hutang, ad-din itu agama. Ya. Ada berapa istilah terkait masalah hutang ini? Ada ad-dain hutang, ada lagi namanya. Tadi kalau Anda baca kitab fikih,
Ada adain. Adain. Ada lagi namanya al-madin. Al-madin. Ya. Adain ini kalau di apa namanya di pembagian zakat itu ada disebut al-gharim, al-madin, al-gharim. Ini sudah beda. Ini al-gharim, ada ya-nya al-gharim. Ini al-gharim. Ya. Adain juga disebut sahibul mal, yang punya harta. Ya, ini sahibul dain, yang punya hutang. Sahibul dain, yang punya hutang. Jadi adain, al-gharim, sahibul mal, yaitu yang memberikan piutang, yang memutangi, yang punya uang, hutangan. Al-madin, al-gharim, sahibul dain, yang punya hutang, yang menerima pinjaman misalnya, yang menerima hutangan. Terkadang kita juga ada sedikit keliru dalam istilah fikih di kitab antara adain dengan al-madin. Ya. Kalau al-gharim ini ada di orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu asnaf ustamani, ada 8 golongan. Allah berfirman, innamas shadaqatu, sedekah wajib itu seperti zakat, khumus, ya, sedekah wajib. Innamas shadaqatu, zakat, zakat mal, zakat fitrah, lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal warimina. Ini wa fi sabilillah, wa fi sabilillah golongan termasuk yang berhak menerima zakat, zakat mal, zakat harta, zakat hewan, zakat fitrah. Anda kalau orang yang punya hutang, dia punya hutang, maka dia berhak menerima zakat. Ya. Kalau di istilahnya terjemahan, ada terjemahan pemiutang, yaitu pemberi hutang, ada pengutang istilahnya. Jadi pemiutang itu, ini pemiutang ini terjemahannya. Pemiutang. Ini pengutang, yang punya hutang. Di dalam Al-Quran terkait masalah hutang, Allah sangat menganjurkan, mewajibkan untuk mencatat. Di surat Al-Baqarah untuk melihat ayat 282. Itu termasuk ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah terkait masalah hutang piutang. Untuk mengambil tabaruk, Anda bacakan ayatnya. Nanti bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Fal yaktub wal yumlil alladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah. Wala yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada an tadilla ihdahuma fatadhakkar ihdahuma al-ukhra wa la yaba asy-syuhada idza ma du'u wala tas'alu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Falaysa 'alaikum junahun an la taktubuha. Wa ashhadu idza tabayatum wa la yudhara katibun wa la shahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum fattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya.
Kita tidak menafsirkan ini sangat-sangat panjang. Kita baca terjemah saja. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengambil utang atau melakukan muamalah tidak secara tunai untuk masa tertentu, bukan hutang saja, memesan barang atau yang lainnya, ini sifatnya umum terkait masalah muamalah transaksi. Hendaklah kamu menulisnya, dicatat, ya. Ada sekretarisnya atau ada bendahara mencatat, harus dicatat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah, baik dalam utang piutang, misalnya utang barang, pinjam uang, di bank misalnya, macam-macam harus dicatat. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, dengan benar. Jadi harus jelas dan benar dalam menulis muamalah tersebut. Dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah ia menulis dan orang yang berutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utang itu. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya. Ya, jadi ada yang lemah akalnya, atau dia mungkin miskin atau apa, maka harus dibuat adil. Atau orang awam nggak ngerti, harus melakukan keadilan seadil-adilnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya, lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekan karena bisu, maka adalah walinya mendiktekan dengan adil dan jujur. Dan ambillah 2 orang saksi. Jadi diajukan ada saksi untuk dikte ini. Ini perintah Allah yang sangat jelas, luar biasa. Dan ambillah 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Saksi 2 orang laki-laki. Gitu. Jadi dalam masalah talak, saksi 2 orang laki-laki. Jika dalam yang lainnya. Jika 2 orang lelaki tidak ada, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang wanita. 1 laki, 2 wanita. Jadi bertiga. Kalau laki-laki tidak ada 1 orang. Dari saksi-saksi yang kamu setujui, supaya jika salah seorang lupa atau ingin melakukan penyelewengan, maka seorang lagi dapat mengingatkannya. Saling mengingatkan maksudnya di sini. Janganlah para saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar. Ya. Kecuali kecil sekali, misalnya hutang hanya 5.000, ya kalau satu pegang saksi dan macam repot. Sampai batas waktu pembayarannya. Yang dipilih itu adalah lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dapat mencegah keraguan dan perselisihan di antara kamu. Tulislah utang piutang dan transaksi itu, kecuali jika hal itu berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Bahkan tunai pun ada kwitansi, ada resi, macam-macam, jadi jelas ya. Maka tiada dosa bagimu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi jika kamu mengadakan jual beli secara kontan. Dan janganlah seorang penulis dan saksi ditekan karena ia mengatakan yang benar. Jika kamu lakukan hal itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah, ya. Allah Maha menjagamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian tentang ketika terjadi muamalah dalam masalah dalam perjalanan dalam safar itu pernah dibahas. Itu ayat secara global terkait masalah utang piutang dan masalah muamalah. Ya. Kita ada bahas tafsir ayat tersebut karena banyak bahasa yang perlu kita bahas. Baiklah, saya ambilkan dari intisari kitab yang lain yang lebih detail daripada kitab ini yang saya lihat di sini lebih detail. Yang pertama adalah mengenai yang dimaksud ad-dain itu apa? Jadi ad-dain itu kalau diterjemahkan dengan utang atau hutang, itu terjemahan yang sempit dan belum tepat. Itu hanya terjemahan secara bahasa. Sebab ad-dain itu bisa bermakna secara bahasa, bisa dia istilah dalam fikih. Perlu dipahami. Kalau ad-dain secara bahasa artinya apa? Ya hutang.
Tapi kalau secara fikih ini satu istilah yang memiliki ta'rif, definisi dan pengertian tersendiri. Lalu kalau ad-dain dalam istilah fikih itu apa? Ta'rifnya, definisinya. Dikatakan bahwa ad-dain adalah malun kulliyun thabitun fi dhimmati syakhsin li akhar bisababin minal asbab. Dain kita lebih sering makan hutang karena hutang kan sempit. Ya. Jadi ad-dain sudah ad-dain bukan ad-din, ad-din agama. Ad-din ialah yang merupakan harta yang sifatnya global, sifatnya umum, yang dia berada pada tanggungan atau tanggung jawab seseorang terhadap yang lainnya karena suatu sebab. Itu ta'rifnya, definisinya. Artinya ada harta di situ jadi tanggungan seseorang karena suatu sebab. Masih global, nggak jelas. Nah, perlu adanya penjelasan. Wa yuqadu liman ishtaghala dhimmatu bihi al-madiyun. Dan orang yang disibukkan dengan tanggungan itu, jadi dia harus membayarnya, melunasinya, punya beban, disebut al-madiyun. Itu orang yang berhutang. Wal madin juga disebut al-madin. Walil akhar yang sebelahnya lagi, sebelah pihak yang satunya ad-dain, yaitu yang memberikan hutang, ya penghutang, wal gharim, ya. Beda antara al-gharim dengan al-gharim. Nah, sekarang kita bahas tentang sebab-sebab yang menjadikan dain itu apa? Karena luas. Kalau dain hutang sempit. Ada dengan definisi ini menjadi luas. Karena banyak sebabnya. Sebab-sebab apakah yang menjadikan orang itu menjadi terkait dengan ad-dain? Dikatakan di sini sababud dain qad yakunu al-iqtirar. Di antara sebab adanya dan terjadinya dain adalah al-iqtirar, yaitu meminjam. Nah, minjam termasuk kategori ad-dain. Minjam uang, minjam beras, minjam apa saja termasuk ad-dain. Au umurun ukhra ikhtiyari, atau hal-hal yang lain yang merupakan urusan ikhtiyari, yaitu tidak ada paksaan, ada kehendak sendiri. Kaja alihi mabi'an fisalmi, seperti menjadikan barang jualan itu dalam pesanan. Jadi pesan dulu, belum bayar, itu bagian daripada ad-dain juga. Terus daripada masa utang. Aw samanan fi bai'in nasi, atau harga dari penjualan yang belum dilunasi. Ini hutang. Ya, kita ngambil barang, beras misalnya belum dibayar, masuk kategori ad-dain juga. Ya, hutang beras di warung misalnya. Hutang apalah di warung. Au ujratan fil ijar, atau upah untuk sebuah kontrakan. Ini masuk bagian pada ad-dain juga. Au shadaqan fil nikah, atau mahar, mas kawin dalam perkawinan. Karena orang menikah itu maharnya besar, maharnya banyak, dikasih sebagian belum dilunasi, hutang namanya, termasuk ad-dain juga. Ya sudah dirangkul kan maharnya besar, katakan maharnya sampai misalnya 50 juta. Ketika menikah bayar 1 juta. Sisanya hutang. Itu bagian pada ad-dain, ada hukumnya. Mahar termasuk juga yang dilunasi ad-dain. Au i'dhan fil khul'i, atau sebagai ganti daripada khulu. Ada tolak, ya, talak atau saya namanya talak khulu. Talak khulu yang kita akan bahas insyaallah dalam masalah bab menikah. Talak khulu itu adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami lantaran istri memberi uang kepada suaminya. Misalnya si suami tidak mau mentalak istrinya karena masih cinta, dipertahankan. Istrinya udah nggak cinta lagi, gitu. Misalnya, walaupun tidak ada percekcokan, tidak ada keributan, boleh talak kalau sepakat. Cuma dalam Islam sangat tidak bagus. Contohnya misalnya katakanlah, si suami sudah tua begitu, istri masih muda, ya. Nah, suami masih mencintai istrinya nggak cinta lagi, pengen dia talak. Talak itu hak suami. Selama suami tidak mentalak, ya bisa talak. Hanya si istri bilang, sudahlah, ini saya kasih rumah, mobil, ya sebagai harga untuk talak. Ini dia terima mobil, rumah, uang, ya maka talak saya. Ketika si suami menerima upah atau bayaran untuk talak itu, maka dia dijadikan talak. Talak yang dibayar. Namanya talak khulu. Itu bagian daripada ad-dain juga.
Boleh itu, Ustaz. Kenapa? Diperbolehkan ya di dalam agama kayak gitu. Boleh. Asal si suami sepakat. Taruh menawar, kata suami, nggak mau. Kalau aja rumah saya udah nggak mau. Itu tanah 2 hektar tentang bayar. Nggak apa-apa. Terus selamanya suami yang ngotot nggak mau talak, itu tetap berlangsung perkawinan itu. Nanti ada aturan yang panjang masalah itu. Sampai ke pengadilan, masalahnya apa, sebabnya apa, panjang. Jadi kita harus diizin panjang sekali. Itu diantara masalah talak dulu. Talak yang suami tidak mau talak dibayar, baru mau talak. Jadi hati suami dilunakkan dengan talak. Itu suami yang baca duitan. Enggak sogok dan itu. Tapi sogokkan. Kalau coba kan yang halal. Kita banyak yang melakukan itu istri. Atau tidak kamu sih tidak kelihatan mojok. Bahkan istrinya banyak kejadian istrinya kawin aja udah pisah gitu, pahamnya di mana, yang ini lama gitu kan. Alasannya dia cari alasan udah nggak nafkah lahir batin. Istrinya menikahnya itu haram betul. Nah, iya haram, nggak sah. 50 talak ya nggak sah. Tadi kalau suaminya kabur aja gitu gimana? Selama belum jalan, walaupun kabur, tetap nggak boleh nikah lagi sih. Pastinya dong. Iya. Berarti ke pengadilan, pengadilannya menangani. Ya. Itu talak dulu. Bahwa dia pun sababu umuran kaharian, karena sebabnya hal sifatnya terpaksa. Kama fi bawaridil dhamana, seperti pada hal sifatnya berupa jaminan. Wa nafaqati zaujah ada imadan nafkah istri daim. Ya. Jadi nafkah istri daim itu wajib. Setiap tidak, maka menjadi hutang. Jadi kalau itu aja, kalau suaminya tidak memberikan nafkah, berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, dihitung sebulan berapa, setahun berapa, dihitung jadi hutang suami kepada istrinya. Ini masuk bab dain juga. Kalau nggak bayar di pengadilan nanti dipanggil. Kalau nggak bisa di penjara. Ya, makanya ada para suami di penjara di Iran itu karena tidak memberikan nafkah atau mahalnya nggak disunasi pengaduan. Kalau suami malas sudah bekerja itu berarti kita hutang. Iya hutang. Kalau tidak bekerja karena kondisinya tidak bekerja. Itu lain karena sakit pada misalnya apa ada sebab. Ya kalau malas saja nggak bisa. Kalau sudah bekerja beberapa bulan itu terhitung sebagian bisa. Tapi yang baik malah menagih malah membantu. Terus yang baik malah dia kasih kerjaan, malah berdagang, suaminya itu berlipat ganda pahalanya. Ya, padahal wajib kan istri nafkah malah membantu lagi. Itu luar biasa. Ustaz, kalau di negeri kita ini kan dianggap serba nggak jelas. Artinya apa? Mungkin pengadilan juga nggak jelas gitu ya. Rata-rata saya banyak kejadian tuh perempuan itu ditinggal sama suaminya begitu saja dan tanpa ada ya santunan gitu ya, kompensasi atau apa, pokoknya tinggalin lah gitu. Walaupun dia bilang gua gantung lu gitu kan, kasarnya gitu. Cuman ya ini juga nggak ada kompensasi apa gitu. Sehingga keputusan keluarga atau masyarakat ya udah 3 bulan katanya kamu nggak dikasih nafkah lahir batin udah jatuh talak tuh katanya gitu. Dan mereka bebas sekarang kawin, walaupun kawinnya di bawah tangan gitu. Artinya tapi kawin sama ustadz sama apa itu bagaimana statusnya ustadz? Iya nggak sah pernikahan itu. Nggak sah. Jadi kalau misalnya contoh kejadian ini kan bukannya saya banyak laki-laki nih kan suka kemana-mana nih ke kampung kemana perlu ditanya kamu udah sah belum, perlu nggak ditanya gitu ustadz? Kalau ada wanita yang mau sama laki-laki tersebut, ya ada sepakat lah gitu. Perlu ditanya, kamu nikahnya udah cerainya, udah sah belum, udah bener nggak? Artinya kita menginterogasi dia tuh untuk kebenaran cerainya sesungguhnya. Dia bilang saya janda gitu kan. Nah, sudah kita tanya, perlu nggak kita sebagai ini bertanya sampai ke situ gitu? Iya, harus bertanya dan pengakuan si perempuan bisa dipakai, bisa dipercaya. Oh, ditanya boleh sesuai pengakuannya kepada pengakuannya dipercaya, ya. Oh. Saya udah talak misalnya atau selesai meninggal itu dipercaya dan sah. Kalau kemudian nanti ternyata salah dia dusta, ya hukumnya akan berbeda. Oh iya, oh gitu. Iya, saya itu Pak. Ya. Juga saya itu dari ngomong dulu Ya. Pak Bukri suka nanya sama saya, maklum Pak. Jadi dikatakan di sini, "Wabidari kayaku dan dainu amma." Ya, minal qardi, karena itu masalah adain lebih umum, lebih universal dibanding al-qard, utang piutang. Luas sekali.
Ada menyangkut masalah mahar, masalah talak hulu, masalah yang lain. Itu tentang pengertian ad-dain. Sekarang sebagian hukum-hukum ad-dain. Yang pertama, bahwa hutang itu dalam Islam Sunnisya sama. Ada yang muajjal namanya, ada yang hal. Ada yang halan, ada yang muajjalan. Jadi ad-dain ini ad-dain hutang ada dua macam. Ada yang halan, ada yang muajjalan. Muajjalan. Ya. Muajjalan dan halan artinya tidak dibatasi waktunya. Bebas kapan saja bayarnya. Tidak ada kesepakatan harus bayar setelah berapa lama begitu. Kalau muajjal dibatasi waktunya. Bisa seorang pinjam uang 1 juta. Sampai kapan? Harus lunas selama 1 tahun misalnya. Atau dicicil sebulan 100.000 begitu. Namanya muajjal. Ilmu muajjal lebih jelas. Kotanya berapa, biayanya berapa, misalnya berapa lama begitu. Ini muajjal. Kalau halan, dia bebas. Ya, jadi nggak ada batas waktu tertentu. Ini ada hukum masing-masing. Baik hal maupun muajjal. Ustaz, kita pemberi utang nih sama yang teman kita yang punya utang, nggak bayar-bayar gitu Ustaz. Ya. Maksudnya tak apa masalah kita nggak tahu lah. Cuman dia sendiri kelihatannya nggak punya niat mau bayar gitu. Artinya gini maksud saya, kita punya berkewajiban keras ya untuk memintanya supaya kata orang, wah supaya lu selamat akhirat gitu maksudnya. Akhirat itu supaya selamat gitu kan. Ini cerita judulnya lah gitu. Padahal memang nagih. Yang saya tanyakan, apa kita harus bersikeras untuk menagih sekian rupa atau kalau dia udah double nggak mau bayar ya udahlah kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, orang bilang gitu. Gue serahin aja dia ke Tuhan gitu kan. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang punya utang ini? Iya, dilihat kalau memang dia punya utang, jelas utangnya, dan kedua dia punya kemampuan untuk membayar, punya uang begitu, dan tidak mau bayar, cuci tagih juga tidak mau bayar juga, ya ke pengadilan, kita bantu pengadilan. Ya maksudnya begini kan, ke pengadilan kan uang itu kan nggak seberapa juga, artinya tapi tetap utang misalnya juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, anggaplah itu suatu nggak seberapa gitu. Pengadilan kan ujungnya kan ribet dan sebagainya. Negara Islam mah begitu, ditolongin pengadilan, ditolongin. Iya, maksud
Ini jarang terjadi tentunya. Ustaz, ada orang utang gini sebenarnya Ustaz. Misalnya sekarang nih ya, dia utang rupiah 1 juta rupiah. Ya. Tapi dia bayar 5 tahun kemudian. Pas 1 juta rupiah 5 tahun kemudian beda antara nilai kan. Cuma dia bilang saya nggak mau dibayar segitu. Waktu itu beras harganya sekilo 1.000 perak. Berarti kamu bayar sesuai beras yang sekarang ini gitu. Iya. Berapa kilo kalau misalnya dalam 1 juta gitu. Itu gimana Ustaz kalau yang seperti itu kejadiannya? Ya, nanti dilihat ketika menghutang itu atau meminjam dia hal atau muajal. Ya. Kalau hal ya dia nanti ada istilah suruh damai. Ya. Kalau dia muajal misalnya hutang 5 juta. Kemudian janji dilunasi setelah 5 tahun. Ya nggak bersalah kan setelah 5 tahun dilunasinya. Tapi demikian jalan keluarnya adalah dengan cara suruh namanya cari jalan damai. Kalau nggak bisa sepakat antara dua orang ini, antara dain dengan madjun, maka ke pengadilan atau cari ulama atau cari orang ketiga untuk menyelesaikannya. Nanti yang memberikan pinjaman itu dia bisa ditingkatkan dan yang hutang itu juga meningkatkan bayarannya, tidak seperti semula karena harga telah berubah. Ya, ada dulu. Tapi bisa kalau misal dari awal kita sudah mengatakan ini saya minjamin ini emas sekian gram, cuma dalam bentuk rupiah, itu bisa ya. Artinya dia diberi pengertian bahwa 1 juta itu 1 gram emas. Nanti saya tahunya seperti itu, gitu. Itu boleh ya dapat jadi. Di awal sudah harus jelas. Di awal ya, di awal. Iya, harus jelas bahwa ini antum punya uang 10 juta. Temponya setelah 10 tahun. Nanti kalau terjadi perubahan harga atau terjadi inflasi bagaimana? Nah, di sini bicarakan. Kalau ya saya siap nanti rupiah ini sekarang dikurskan dengan dolar atau dengan emas. Sepakat jelas sudah gampang lagi. Yang kalau belum jelas atau nunda-nunda bayarnya itu yang jadi masalah. Ya. Ya juga alal majuni anda hulul ad-daini wa mutalabat ad-dain asai fi adaihi bi kulli wasilatin. Hukumnya wajib orang yang punya hutang itu berusaha semampu mungkin sebisa mungkin untuk bayar hutang ketika diminta dan jatuh tempo untuk membayarnya. Wajib berusaha. Ya. Bahkan sebenarnya di bab lain bukan di sini ada riwayat ketika seseorang sedang sholat, ini sedang sholat ini. Ya. Datang orang mengetuk pintu, ya salam gitu, dan yang sholat ini tahu kalau yang mengetuk pintu ada temannya yang berikan hutang untuk menagih, maka dia boleh membatalkan sholatnya untuk bayar hutang. Tentang pentingnya bayar hutang, hak bersama manusia. Ustaz, sholat apa Ustaz? Wajib pun gitu? Ya. Sholat wajib juga? Iya, sekiranya dituntut, sekiranya buru-buru, ya nanti jadi masalah, maka dia batalkan sholatnya, wajib bayar hutang dulu. Gitu. Kecuali misalnya ada anaknya atau yang nggak tahu. Ada kondisi tertentu, iya. Walaupun yang lebih sholat wajib gitu, sholat zuhur, sholat asar. Iya, kalau ada orang lain, pada anaknya ya, anaknya sudah tahu, oh ayo di sholat. Gitu. Jadi, sampai pentingnya seperti itu. Kewajiban bayar hutang. Sebab berat di akhirat masalah hutang itu. Tanggung jawabnya sangat berat sekali. Banyak yang menjelaskan, beratnya orang yang punya hutang kepada sesama, sementara belum lunasi belum meninggal dunia. Ustaz, ini ada kasus yang nyata ini Ustaz. Iya. Jadi si A berutang dengan si B. Iya. Dalam jumlah yang cukup signifikan. Si B terus menerus nagih. Iya. Tapi tidak dibayar, bahkan ada kecenderungan tidak membayar. Ajak berantem. Waktu berjalan terus, ketika si A ini sekarang mau, dia tidak mampu sekarang rumah dengan baik. Akhirnya ada keluarganya yang mengingatkan bahwa si sepatu rumah ini berutang dengan si B. Nah, ditelepon si B. Jawaban si B ini begini. Saya ikhlasin. Saya di sisi saya maafkan, tapi entah di sisi Allah, saya nggak tahu. Pertanyaan saya, apakah benar sikap si B seperti ini? Dan kenyataannya setelah ada telepon dari si biskuit itu ini kalau mati ini meninggal dengan baik. Ya. Itu gimana Ustaz? Itu betul ada hubungannya Allah memang. Ya, bagian pada siksa dunia seperti itu. Ketika dia dalam memberikan maaf, menganggap hal yang lunas, selesai sudah. Ya, dan Allah juga akan memberikan maaf di situ.
Iya benar ada hubungannya benar. Nah, tapi sebetulnya ini isu yang berkembang. Ya. Si B ini sebetulnya tidak rela karena uang signifikan. Iya. Nah, jadi bahasanya bahasa yang paling halus itu hanya mengatakan kalau dari sisi saya tidak ada masalah, minta dari sisi Allah. Iya. Ya, berarti dia tidak rela sepenuhnya. Ya betul, ada ketentuan begitu. Iya. Dia tidak rela sebenarnya sudah begitu membantu dia. Karena kalau betul-betul ikhlas rela, gitu. Iya. Di sini harus melihat kondisi. Kalau memang si yang menghutang ini si A, dia fakir, miskin, orang yang jujur, ya harus dimaafkan. Ada rezeki dari Allah nanti. Kalau si A ini memang dia orang kaya, dia mampu, dia hanya sengaja memeras begitu, dia berhak untuk dibuat seperti itu. Dilihat kondisi masing-masing. Ya. Super. Ya, Ustaz. Kalau untuk yang apa nih muhajjalan, adanya waktu. Ya, waktu ya. Tapi kalau misalkan dia lewat, boleh nggak dikenain denda? Nggak boleh. Sekarang tidak boleh kan? Jadi nggak boleh. Riba ya Ustaz? Ya. Riba. Bagian dari riba ya. Ada presiden dari awal, bagian dari riba. Ya. Ustaz, boleh tanya soal kita? Ya. Jadi begini kasusnya. Kita ini sekarang kan kadang-kadang berhubung dengan bank, Ya. dengan bank, dengan kartu kredit, dan sebagainya. Ya. Ketika kita melihat di bank itu, ya ada biaya apa, anggap biaya apa gitu ya, dipotong di awal. Di situ tertera berbagai macam biaya, termasuk asuransi kredit untuk utang kita itu. Ya. Artinya jika terjadi tidak sanggup bayar atau apa gitu ya, atau kejadian tidak diinginkan, asuransi utang kita tuh udah di cover oleh asuransi untuk judulnya untuk melunasi utang kita itu, ya Pak. Artinya apakah setelah asuransi itu utang kita itu termasuk kita udah bayar nih biaya awal untuk aral tersebut di luar itu. Apakah setelah itu kita bebas utang dunia akhirat, Ustaz? Apabila terjadi seperti itu, sesuatu hal yang kita bukan kita inginkan gitu. Iya. Iya. Asuransi ketika ada margin yang membolehkan kayak rabar dan dilakukan dengan sesungguhnya membebaskan hutang kan masalah. Asuransi dibolehkan. Iya, jadi utang kita itu jika terjadi sesuatu hal terhadap diri kita, anggap kita nggak sanggup bayar, suatu hal lah, ya. Tapi kita sudah bayar asuransinya di awal untuk mengcover utang itu. Emang sih pengalaman saya dan sebagainya, bank nggak pernah nagih lagi. Yang nagih itu pihak ketiga sebagai apa? Sebagai asuransi. Yang ada masalah dibolehkan begitu. Oh, boleh. Boleh, masalah. Jadi maksudnya di akhirat iya bebas. Bebas. Karena kita udah bayar asuransinya gitu. Iya, asuransi. Iya. Ustaz, Ya. kalau misalnya kita minjemin uang orang terus ambil salah orang terus kita dapat hasilnya, jadi untuk jaminan salahnya. Oh, maksud gini Ustaz, sawah digadek, selama masa belum dilunasi perjanjiannya, kelola lah gitu, padinya ambil gitu, biasa kayak kampung-kampung. Oh begitu. Ya kalau yang memberikan sawah itu dia ikhlas adalah sebagai hadiah, bukan sebagai tambahan hutang atau sebagai syarat memberikan hutang, bukan sebagai riba, bukan masalah. Ya itu banyak di kampung-kampung. Kalau bisa nggak digunakan sebagai hadiah, nggak apa-apa digunakan. Ya selama sebelum ditebus ya silakan kelola hasilnya ambil gitu. Iya. Nanti ketika sudah dibayar ya barukan semuanya. Oh jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal niatnya sebagai hadiah, bukan sebagai pelicin untuk dapat diberikan hutang, bukan. Kalau itu jadi riba. Ya, misalnya ibu punya uang gitu, ada orang desa ingin pinjam ke ibu. Ibu tanya, kamu punya apa? Saya punya sawah. Ya, nah ibu berikan pinjaman, sawah bisa digarap nggak? Oh bisa, jadi ambil hasilnya. Nah kalau ibu niatnya memberikan hutang untuk ambil dari hasil itu jadi riba. Terus Ya.
Iya, niatnya jangan mengambil riba, dan juga orang itu niatnya bukan untuk sebagai sogokan atau utang. Ya. Pokoknya ini jaminan mobil, jaminan motor, jaminan sawah, jaminan saja. Ya, karena jaminan bisa digunakan, bisa digarap, bagaimana hasilnya? Ya sudah saya hadiahkan, nggak apa-apa. Kembali digarap, diambil atau bagi. Ya, nggak apa-apa. Asal jangan niat sebagai prinsip untuk dapat utang atau ikut utang untuk dapat hasil itu jadi bisa mengurangi utang boleh. Ya itu perjanjian itu namanya perjanjian. Di utang sejuta, terus kawan-kawan itu menghasilkan 500 setiap bulan. Itu akhirnya boleh buat bayar utang. Bisa terjadi dari awal. Iya. Tapi utang masal kan Ustaz? Utang bangsa Indonesia bubar gitu kan? Ditanggung sama satu-satu nih punya utang kan dibagi rata, ada nggak itu? Utang bangsa, utang negara, ya, ditanggung oleh rakyatnya nanti di akhirat, itu ada nggak istilah seperti itu? Utang negara, utang negara lah, misalnya negara Indonesia punya utang, tiba-tiba nggak sanggup bayar, bubar gitu kan? Ya, yang ngasih utang itu kan nagih, mau nagih sama siapa nih kan? Bingung ya kan? Negara udah negara Jawa, negara Sumatera, negara Madura gitu kan? Negara Jawa. Anda belum tahu, belum paham ya, belum tahu. Ya. Jadi ini ada nyata, Ikhwan juga rajin datang dulunya dan aktif di APC. Dia terakhir ini beberapa hari yang lalu aktif di kayak ini pinjaman online tapi nggak usah bayar. Baik legal maupun ilegal ada syaratnya. Jadi ayo dipinjol namanya gitu. Iya. Nanti nggak usah bayar. Iya. Gimana hukumnya? Ini Ikhwan loh. Nggak usah. Pinjaman, namanya pinjam itu wajib bayar. Walaupun kalau dia namanya hadiah. Ya, hadiah. Walaupun lembaganya ilegal, tidak bisa karena oleh negara pinjol ilegal kan banyak nih. Oh, maksud pinjam? Iya, nggak usah. Namanya pinjaman itu wajib bayar. Sudah dibilang ini hadiah ya, aja nggak bayar. Soalnya di share loh Ikhwan gitu ya. Aktivis lagi dia di sini. Alun B. Iya. Jadi melaksanakan pinjaman dan nggak bayar dalam muamalah yang nggak jelas. Itu istilah koran itu atau dain wajib bayar. Ini istilahnya apa lagi? Kita nggak tahu. Enggak, ini memang kalau bahasa hadiah jelas. Ini saya hadiahkan itu bebas tidak ada bayar. Hadiah kan atau sedekah yang tak ada pembayaran. Dia punya bahasanya ya Ustaz. Jadi kalau namanya dain pinjaman ya ada yang harus dibayar, harus dibayar. Walaupun tidak sama negara ya. Iya. Tapi Ustaz ada juga orang saking alimnya Ustaz, dia pinjam, dia tahu ini pinjam ada bunganya. Ah, bunga haram katanya. Gue bayar pokoknya aja, yang penting pokoknya gue bayar. Bunganya kan lo haram. Gue gak gue bayar. Itu gimana Ustaz? Padang seperti itu. Ya tetap dia terkena dosa. Iya. Artinya pokoknya dia bayar. Bunganya itu karena dia bilang ini riba, ini apa daripada kena dosa riba, bayar pokoknya aja. Iya. Jadi tetap dia terkena hukum keharaman riba. Jadi pada awal turun keharaman riba seperti itu. Sebelum ada ayat yang mengharamkan riba. Mereka bermuamalah dengan riba di masa itu, masa datangnya Islam awal-awal. Ya. Ada ribanya. Kemudian turun ayat. Yang kata Allah, kita pokoknya saja dikembalikan, ribanya nggak usah. Itu awal-awal dulu. Oh, sekarang sudah berjalan sejak lama. Nggak bisa dipraktikkan seperti itu. Ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi ya. Supaya dia bersih, pokoknya dikasih riba mah urusan lu belum dosa katanya. Iya, itu hanya pelarian aja barangkali. Iya. Tadi kita lanjutkan. Jadi utang itu wajib dibayar dan si madjun atau si madin ini yaitu yang berhutang wajib berusaha sebisa mungkin untuk bayar hutang. Bahkan ketika ada uang lagi surat pun dari yang membantu dia bisa membayar surat untuk bayar hutang. Sebegitunya kewajiban bayar hutang. Sekarang walau bibai sil'ati wa mata'i wa aqdi, sekalipun dia harus menjual barangnya. Yang dia punya dia simpan misalnya cincin atau kalung atau permata atau dia punya tempat sewaan, ya. Dia punya sewa toko, punya ruko, punya apalah. Kalau dengan menjual itu juga untuk bayar hutang gitu. Kalau ijarati amlaki wa tadi menjual harta yang dimiliki yang digunakan buat
kontrak punya rumah dikontrakan, ya punya mobil disewakan, jual untuk bayar hutang. Tapi wajibnya bayar hutang. Nah, la yulzamu bai'i dari suknain, tapi kalau mau jual rumahnya yang dia tempati itu tidak wajib. Kalau punya yang lain jual, rumah yang ditempati, kalau dijual nggak punya lagi, ini nggak wajib. Yang wajib yang kelebihan itu. Rumah yang ditempati tidak wajib. Saya punya rumah dua, ya. Di rumah ditempati, ini rumah kedua ini dijual untuk bayar hutang. Wasyabi al-muhtaj ilaiha walau litajammu, juga tidak wajib menjual bajunya. Walaupun baju untuk misalnya untuk kondangan, untuk resepsi, untuk pesta, baju musim dingin, musim panas, itu nggak boleh dijual dan nggak wajib karena diperlukan. Wasayyaratihi ma'al hajatillah, juga tidak wajib menjual mobil kalau masih diperlukan. Sekiranya kalau nggak ada mobil dia repot kemana-mana, nggak bisa usaha misalnya, atau nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Wala yulzamu bai'i daruriyati baitihi min firashi wa ghitaihi wa dhurfihi wa inaihi li'akli wa syarbihi wa tabkhihi walau li'adyafi. Juga tidak wajib menjual barang-barang yang diperlukan, ya, barang-barang isi rumahnya, kasurnya, selimutnya, perabotan rumah tangga, barang-barang dapur, ya, kuali, macam-macam lah, itu nggak wajib. Yang dia diperlukan untuk makan, untuk minum, untuk masak, itu nggak wajib, ya. Muraiyan fi dzalika kulli biqdar hajati bihasabi halihi wa syarbihi, dengan menjaga keperluan dia. Kalau dia juga nggak perlukan lagi, ya dijual saja. Kalau itu kelebihan, kalau itu pas-pasan dia perlukan, jangan dijual dan tidak wajib. Untuk bayar hutang. Ya. Wa annahu bihaitsu law kallafa bi bai'iha la waqa fi 'usrin wa shiddatin wa khazajatin wa manqasatin. Jadi kalau misalnya barang itu dia jual karena dia masih perlu, dia akan kesulitan hidupnya. Nah, dimasaknya bagaimana? Tidur, segala macam, atau selimut dijual. Musim dingin pakai selimut ya akan berbahaya. Itu nggak wajib dijual kalau diperlukan. Ya. Wa mimma la yulzam bi bai'i al-kutub al-ilmiyah li ahliha bi miqdar hajati bi hasabi halihi wa martabatihi. Juga yang tidak wajib dijual kalau dia punya kitab, ya, kitab yang dipakai, yang penting ya untuk dia, untuk keluarganya, sekiranya masih dibutuhkan sesuai dengan kondisinya. Ada ustadz misalnya, dia punya hutang ustadz ini untuk beli motor, untuk beli mobil, untuk apa kebutuhannya, untuk makan. Terus sekarang punya barang untuk melunasi, ada kitab, ya, tapi kita masih pakai, ya nggak boleh dijual. Nah, si penagih ini jangan memaksa untuk jual kitabnya, kabar sampai orang ini mampu begitu. Itu aturan dalam membayar hutang dan menagih hutang. Sangat jelas dan detail dalam fikih Ahlul Bait ini. Ya. Sekarang, walau kana daru suknahu azyad mimma yahtajihu sakana fiha yafi li hajatihi. Kalau dia punya rumah, misalnya seorang yang berhutang, ya, madyun, orang yang berhutang, dia punya rumah, ya, tapi dia punya rumah misalnya lebih, ada di Jawa 1, Jakarta 1, lebih begitu, ada di Patah ada 1, maka yang lebih itu dijual untuk bayar hutang. Ya, ditempati jangan dijual, ya. Wa ba'ama fautulanhu aw ba'da washtar ma huwa aqalla minha mimma yaliqu bi ahlihi. Ya. Sekarang dia punya rumah 1. Ya. Tapi rumahnya besar. Katanya rumah seukuran 2000 meter. Dan dia dengan keluarganya bisa beli rumah yang lebih murah. Nah, dia punya hutang. Maka dia harus menjual rumah yang besar ini, beli rumah yang lebih murah demi untuk bayar hutang. Itu aturan bayar hutang dan menagih hutang. Bahkan bihajatil jami' risabna la yajam bi syai'in minha. Maka dalika hal fi ghairi dan mimma yahtaj. Jadi sekiranya diperlukan kalau dijual, dia akan jatuh sakit atau jatuh kesulitan nanti membahayakan dirinya, maka tidak wajib dijual demi bayar hutang. Lau matal madiyunu walau walam yatruk ghairu dari suknahu tuba'u wa israfu thamanuha fi ada'in. Kalau orang yang punya hutang itu meninggal dunia, ya, dia punya apa-apa, jadi hanya punya rumah, ya, nggak ada ahli warisnya, nggak ada istrinya, nggak ada anaknya, atau anak sudah punya rumah masing-masing, maka itu rumah dijual untuk bayar hutang. Berikutnya, lau kana indal madyuni mata'un aw sil'atun aw akharun zaidan 'ala al-mustasnayat, walakin lam yumkin bay'uha illa bi aqalli min qimatiha. Sekarang kalau sekarang punya hutang, ini siapa punya hutang, hutangnya banyak. Tapi dia pun punya kontrakan rumah, punya sewaan mobil, punya macam-macam. Ya. Ini bagaimana? Maka ini
dijual ya untuk bayar hutang. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia punya hutang, dia punya sewaan mobil, motor, rumah, bisa dijual untuk bayar hutang. Tapi kalau dijual ini harganya anjlok, harganya turun, katakan yang membeli ini orang yang menghutangi, gitu. Tapi harganya anjlok sekali. Ketika anjlok sekali, ya wajib dijual. Kecuali kalau harganya masih sesuai, gitu. Atau turun sedikit, ya jual. Ya. Fa'in kana dainu halan wa talaba sahibu bihi yajibul bayu ad-dain. Wala yajuzu lahu at-ta'khir wa intidhari man yashtariha hikmatiha duna nuqsanin. Jadi kalau ada pembelinya cepat-cepat, jangan menunggu orang yang beli harus mahal harganya, enggak. Telepon pas-pasan atau kurang sedikit jual demi untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Nah, maka nama ibarat bi aqalla min qimati bi kathrin jiddan bihaythu yu'addu bay'ahu tadhi'an lil mali wa itlaqan lahu la yajibu. Tadi ini kalau dijual dengan harga yang sangat anjlok, misalnya katakan rumah ini harga normalnya katakanlah misalnya 100 juta gitu. Kemudian karena untuk bayar hutang segera dilunasi anjlok atau ada yang membeli harga yang sangat murah, misalnya dari 100 juta bisa menjadi 20 juta, wajib dijual. Ya, nggak boleh tekan. Gitu. Jadi pengadilan pun akan dibela. Walaupun dia punya rumah bisa dijual, tunggu sampai nanti harganya sesuai. Ada yang pembeli sesuai harganya. Dasar insyaallah. La yajibu 'ala al-mu'siri al-ada' wa yahrumu 'ala ad-da'in i'saruhu bil mutalabah. Bal yajibu an yantadhara ila al-yasar. Tidak wajib bagi orang yang punya hutang dan dia berada pada kondisi kesulitan, tidak wajib melunasi hutangnya dengan segera, ya. Dan juga pada kondisi seperti itu diharamkan, berdosa orang yang menghutangi itu menagihnya, memaksanya. Ya, orang yang menghutangi, memberikan pinjaman hutangan harus sabar, memberikan kelonggaran sampai pada waktu dia itu sudah mampu melunasinya. Jadi antara yang menghutangi dengan penerima hutang di sini harus sama-sama menyadari, ya, melihat kondisi masing-masing. Ini hukum Islam. Ya. Kalau taddain ma'al qudrati haramun, menunda-nunda hutang jangan dia mampu, pokoknya haram. Berdasar terus, ya. Kalau sudah hutang sudah jatuh tempo, kemudian nggak mau bayar, nunda lagi, nanti, nggak mampu kok. Ini selama dia nunda terus, berarti dia mendukung dosa penundaan bayar hutang. Ya. Ada pertanyaan seperti ini? Sallu ala Muhammad wa ali Ini pengalaman Anda yang berhutang dengan jiwa akarnya itu bisa dikatakan bahwa nanti kalau rumah terjual, nah rumahnya belum terjual dengan harga yang sesuai, tapi si penghutang sudah nagih-nagih, wajib nggak dia menjual dengan harga? Udah ada beberapa yang nawar, tapi harganya masih tidak sesuai, gitu. Wajib nggak dia jual karena dealnya kan memang ketika rumah dijual, ya dibayar. Iya. Karena mungkin yang awal sudah Tadi itu kalau misalnya anjlok sekali nggak wajib. Kalau sesuai hanya kurang banyak untungnya wajib demi untuk bayar hutang. Jadi nggak dijual atau nggak wajib kalau memang sangat anjlok merugikan gitu, itu nggak wajib. Jadi harganya misalnya harga umum biasalah dan normal, walaupun menganggap itu sih nggak rugi misalnya, nggak anjlok banget, wajib dijual. Jadi nggak boleh menunda-nunda hanya mengharapkan keuntungannya lebih atau harga yang sangat mahal misalnya. Boleh. Kalau tetap gadai, karena kan kita kalau minjem dengan nominal besar biasanya gadai kan, minjem 300 juta saya gadai mobil. Iya. Ternyata ketika dijual mobil itu kurang atau lebih, itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau kurang, harga mobil lebih murah, maka pihak pembeli gadai itu ya wajib meminta kekurangannya. Ketika lebih wajib mengembalikan. Selesai begitu aja, biasanya kan udah nggak bisa. Iya. Kalau harga mobilnya atau barangnya lebih, ya kembalikan. Orang menggadaikan mobil, harga katakanlah berapa 500 juta, ya mobil harga ini.
utangnya 13 juta, dijual di mana sebelumnya? Kalau lebih 200, ya kembalikan kepada orang yang menghutang itu. Atau kemudian 250, Iya. 50 Cuma lagi. gadai sekarang ini tidak ada gadai yang nggak ada riba sekarang. Makanya baru-baru bahkan atau dia di mana besar-besaran gadai. Mana ribanya yang luar biasa. Riba sudah merasuk di masyarakat di mana-mana, mengerikan. Ustaz, bukannya boleh dalam Islam 3 hal kita riba? Ya. Boleh kan hutang diribain? Itu tertentu ya. Dengan istri, dengan anak misalnya, anak itu ya tertentu saja. Khusus ya. Khusus. Ya. Jadi saya sudah nyinggung juga sedikit tadi. Di kalangan masyarakat kita ini kan seperti antara agama itu bukan tentang Iya. tidak agama ya kita sedikit terjadi transaksi. Iya. Nah, kita ini kan kalau kita yang mengerti ini Islam ini kan tahu lah porsi. Tapi yang mereka itu hukum itu berapa sih? Jadi mereka masukkan pinjaman atau melakukan pinjol yang ada di sana itu banyak kan terjadi misalkan yang ada di pinjam tapi dengan cara pembayaran kalau nggak bayar artinya rumahnya tanahnya dengan secara fisikal hanya gara-gara bunga-bunga gitu utangnya nggak seberapa kita terakhir itu rumahnya kan di itu yang terjadi sebelum itu sering namanya. Ini itu pembelajaran kita dalam mereka ini sekarang juga masih ada terjadi seperti di kalangan yang banyak terjadi itu di kalangan orang-orang pendidik di rentenir lah bahasanya. Rata-rata mereka melakukan aktivitas keuangan mereka seperti itu. Dan bulan puasa juga mau lebaran itu mereka di jalan sepanjang Pulau Gadung sampai Bekasi gitu. Tukar uang itu kan mereka misalnya uang ganti 100.000 kan kembali kita cuma 90.000. Dan itu mengganti uang receh. Ini kan sebenarnya nggak bagus. Apa yang bisa diberikan pelajaran kepada mereka itu yang bahwa ini itu tidak boleh sebenarnya dalam yang ini Islam. Tapi mereka juga harus mengerti. Ini gimana caranya? Ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu, masalah utang piutang, masalah kehidupan masyarakat, masalah macam-macam, mekanisme moral. Iya. Yang jelas harus ada kerjasama yang kuat antara ulama dengan pemerintah dalam terbaik. Dan ada kerjasama yang bisa terwujud. Kayak karena dijelaskan dalam undang-undang Iran juga dan tidak dilaksanakan. Ada hal-hal yang tugas mubalik, ngajar, ceramah atau balik. Ada hal yang tugasnya pemerintah. Ya sebenarnya anak mesti menjadi pemerintah ini paham kita bukan karena semua saja. Ya. Tapi sebenarnya bank kecil itu, bank UKM itu sebenarnya bisa menyalurkan hasil itu. Seperti di pasar itu kan kalau mereka minjam uang 1 juta itu, mereka nggak bisa mengakses itu aja. Orang masa nggak bisa ngakses itu. Misalnya mereka pinjam uang 1 juta, sore hari bisa kembali uang 1 juta. Dia udah ada untung 200.000. Itu simpel. Ini diambil oleh kamu sama yang kecil mana yang tadi yang tidak ada nama itu tadi. Rentenir. Itulah yang terjadi. Saya tahu kalau memang ada ya memang ada juga sih anak-anak pernah kerja. Tidak ada sedikit kalau ya. Cuma nggak sampai mulai baru hanya kalang ya. Iya, harus satu kerjasama antara ulama yang paham mengambil ilmunya dengan pemerintah sehingga bisa berjalan. Bisa berjalan. Iya, saling sayangkan ulama malah mendukung hal-hal yang dibawi. Banyak ulama itu dibayar. Iya. Akibatnya turun bencana, turun petaka, semacam karena dia telah menyebar di mana-mana. Ya. Terus berikutnya ada masalah al-qarad. Ya, al-qarad ini artinya kadang sulit bahasa Indonesia saya cari terjemahannya karena sama aja dengan bahasa fikih sangat luas. Terjemahan bahasa Indonesia sangat sempit. Jadi dapat juga.
Karena al-qarad juga istilah dalam fikih juga ini. Apa itu al-qarad? Al-qarad, ya, bisa terjemahannya utang juga atau pinjaman juga. Yaitu tamliku malin li akhar bil dhaman. Memberikan hak milik harta pada orang lain tapi ada jaminan gitu. Pokoknya harta ada nilainya seperti apapun. Ya, jadi ini milik anak. Milik anak berikan hak milik kepada seseorang gitu. Tapi ada jaminan. Itu namanya qarad. Ya. Yakun dal malu ala uhdatil muqtarid. Bahwa harta ini berada pada tanggungan si B misalnya, anak yang berikan, ya. Orang yang meminjam gitu. Bi ayyadihi bi nafsihi wa bi misrihi aw qimati. Nanti dia membayar ya, dengan misalnya uang atau harganya begitu. Atau mungkin apa namanya yang sepertinya. Wa yuqalu lil mumalik al-muqrid, orang yang meminjamkan, anak ini namanya al-muqrid. Yang meminjam namanya al-muqtarid atau al-mustaqrid. Ya. Ini bab qarad ini. Bagian dari masalah ada juga yang tadi kita bahas panjang lebar di atas tadi itu. Perhatikan al-qard aqdun yahtaju ila ijabin. Jadi qard ini katakanlah pinjam-pinjam dengan bahasa yang sempit itu diharuskan adanya ijab dan qabul. Ada ucapan ya, serah terima yang jelas. Misalnya aqrad tukain, aku pinjamkan kepadamu. Aku hutangkan kepadamu lah terjemahnya. Au ma yu'addihi ma'na, atau yang semaknanya itu bahasa apapun kalau maknanya seperti itu dibolehkan. Wa qabulin dalilnya ala dawta bil ijab, dan juga pihak kedua dia menyatakan ya saya terima. Ya. Boleh. Nah, ketika ada ijab qabul namanya itu maka terjadi ya namanya al-qarad. Wala yu'tabaru bi al-arabiyyah, maka mesti harus bahasa boleh bahasa selain bahasa Arab. Waliyaqo bikuli logatin wa aqdun lazimun ghairu jaizin, bahkan bisa dengan bahasa apapun. Taqal ma'atatu fil qaradi bi aqbal al-ayat wa qabdiha bi hadal akhbar. Jadi setelah itu terjadi saling memberikan dengan cara seperti ini. Adanya penyerahan barang misalnya. Ya, yang satu memberikan, yang satu menerima. Gitu. Terjadi qarad. Ya. Syara'itul muqrid wal muqtarid. Syarat-syarat orang yang memberikan hutang atau meminjamkan dan juga syarat-syarat yang menerima pinjaman atau yang meminjam. Ini syarat-syaratnya perhatikan. Al-bulughu pertama, balik ya. Sudah balik atau dewasa syar'i. Kalau perempuan 9 tahun dia sudah balik. Laki-laki bisa 15 tahun atau telah keluar. Tadi ketika mimpi atau telah tumbuh rambut ya tertentu. Dan itu sudah balik pertama. Yang kedua al-aqlu, akalnya sehat. Yang orang yang gila. Yang ketiga adalah al-qasdu, adanya tujuan dengan kesadaran. Bukan misalnya dia mabok atau dia apa gitu, ini enggak sah. Al-rabi al-ikhtiyar, adanya usaha sendiri, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Yang kelima adabul hadri safain fihima, tidak adanya larangan menggunakan hartanya, ada bangkrut. Kalau dia punya harta, dia bangkrut, punya utang banyak, nggak boleh. Boleh falsin fil mukmin juga tidak ada balas bagi orang yang memberikan pinjaman. Itu syarat-syarat bagi orang yang memberikan pinjaman atau utangan dan juga bagi yang menerimanya. Jadi kita harus perhatikan ketika kita sekarang ini kita sudah balik semuanya, insyaallah. Kita sudah berakal. Kalau kita punya harta, ini kita pinjamkan ke orang lain, kita perhatikan syarat-syaratnya. Syaratnya kita sudah sempurna, kita sudah akil, sudah balik, punya kemampuan dan macam-macam. Jika pihak yang meminjam kita lihat, kalau anak kecil, ya nggak boleh. Harus sudah balik, sudah dewasa, kemudian juga akalnya sehat dan seterusnya. Yang perlu kita perhatikan. Syarat-syarat sahnya qarad pinjaman. Yang pertama al-qabdu wal iqbal, adanya penyerahan, ada serah terima begitu. Karena nanti ketika hilang syarat satu saja dia tidak akan sah. Dan kebanyakan muamalah modern ini yang kita sulit memahaminya terkadang kita perhatikan syarat-syaratnya. Gitu. Karena muamalah di sekolah Yahudi Zionis banyak sekali. Nah, kita bingung nggak tahu hukumnya. Nah, kita nggak tahu syarat-syaratnya. Ya. Jadi qarad itu pinjaman sah yang pertama dengan syarat adanya al-qabd wal iqbal, serah terima. Ada barang yang diserah terimakan.
apakah berupa uang atau berupa yang lainnya. Fala yamlikul mustaqrid al-mala al-muqtarad illa ba'da al-qabdi. Dan si mustaqrid yang meminjam itu tidak boleh memiliki barang yang belum diserahkan. Misalnya, Anda ini meminjamkan mobil atau motor kepada seseorang, ya. Sementara Anda belum pulang dan belum diserahkan, yang belum ada izin, tapi pinjam langsung mengambil, ini nggak boleh. Dan nggak bisa digunakan, harus ada izin dulu. Selama nggak ada izin atau nggak diserahkan, maka tidak boleh digunakan, tidak menjadi miliknya. Atau memberikan pinjaman misalnya, ya sudah Anda pinjamkan mobil ini atau motor atau rumah lah pada antum, ya. Baru niat, ya. Selama belum ada serah terima yang jelas, maka si peminjam ini tidak boleh mengambil haknya dan tidak bisa memilikinya untuk digunakan. Yang kedua, ayyakun al-mal wa'inan mamlukatan al-ahwal wujuban. Fala yasihul iqrad ad-dain wal manfaat. Jadi benda atau barang yang ingin dipinjamkan itu betul barang-barang yang ada nilainya, walaupun nilainya rendah. Kalau nggak ada nilainya, nggak ada harganya, atau bukan berupa barang hanya manfaat saja, nggak bisa. Ya. Misalnya ini katakan di rumah atau ini mobil atau misalnya ini kebun begitu, ya tidak Anda pinjamkan antum bukan mobilnya tapi manfaat mobil ini pinjamkan, misalnya digunakan. Pinjam mobilnya kan dipinjamkan, tapi manfaat mobil ini itu nggak sah. Atau misalnya pohonan, ya pohon yang dipinjamkan itu yang dihutang itu buahnya saja, pohonnya enggak, itu nggak bisa. Manfaatnya nggak bisa, harus barangnya. Wala ma la yasihu tamalluku kal khamri wal khinzir, juga sesuatu yang tidak sah dimiliki seperti khamar atau babi yang haram, anjing haram, itu nggak bisa dipinjamkan, nggak bisa diberikan hutang dengan barang tersebut, harus barang-barang yang halal. Yang kedua, yang ketiga, ayat al-qardu ala muayyanin, la yasihu al-qardu mubham. Barangnya harus jelas, ya. Ketika ada 2-3 mobil yang dipinjamkan atau yang dihutangi, ini yang mana? Kalau jelas, apa yang ini, apa ini, yang ini. Kalau masih belum jelas, maka tidak sah. Kalau di ahli hadirin, Ar-Rabi ayakun dal malu muqaddaran ma'luman bil kili wal wazni bil khairi wal wazni wal ahli fi malikalu wa yuzanu wa yu'adu. Kalau berupa barang atau berupa katakanlah makanan harus jelas. Dia yang ditimbang atau yang dihitung atau yang dikilo harus jelas betul. Kalau yang dikilo berapa kilo, yang ditimbang itu atau dihitung berapa butir, berapa buah, harus jelas ketika memberikan utangan atau memberikan pinjaman. Oleh sihul iqradu al-juzafi, maka tidak sah pinjaman yang juzafi, yang sia-sia atau main-main. Jelas ya? Fala yasihul al-iqradu al-juzafi, tidak sah memberikan pinjaman tapi sifatnya main-main, atas nama doang. Tidak memenuhi syarat ini, maka nggak sah. Ini sangat jelas. Karena itu berikan pinjaman, tapi nggak jelas. Mau berikan pinjaman, tapi nggak perlu dibayar. Nggak jelas begini. Syaratnya yang diperhatikan, itu nggak jelas. Ini nggak sah. Fala yasihhu. Ya. Bagian daripada riba. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kan kalau sekarang kan di sini banyak yang di rumah di motor kan orang di kendaraan motor pakai bank ya dengan imbauan dan pinjaman itu gimana? Kan di sini kan pada daerah Islam. Iya. Kita boleh Ya, pertama ketika ada ribanya jelas haram. walaupun Ini pertama jelas haram. Kalaupun model seperti itu sekarang ini ada. Nah, tapi pada kondisi terpaksa kita membutuhkan ada solusi oleh rabar yang pernah saya jelaskan. Kita ketika ada ribanya dengan niat tidak membayar riba, kita lihat kasih hadiah. Kalau terpaksa membutuhkan pinjam uang di bank atau kredit atau apa, kalau terpaksa seperti itu. Nah, kalau kredit barang ada ribanya atau ada dendanya, kita harus lihat kondisi diri kita, kondisi keuangan kita. Kita mampu bayarnya, kita punya gaji bulanan, kita lunasi, jangan sampai terkena denda dari barang. Ya. Secara global sudah selesai. Di sini tinggal kita lengkapi dengan tanya jawab dari fatwa-fatwa ini, insyaallah. Tidak cukup luas, ya. Sisa pertemuan lagi, insyaallah.
Di sini akan menambah luasnya wawasan kita tentang masalah adain, masalah pengangguran insya Allah. Ya, Tadi yang maksud yang atau orang itu kalau kita sudah mengoptimalkan lingkungan sekitar, minjem itu ya Ustaz, baru bisa kan keputusan itu ya Ustaz. Iya, aku sudah memperkirakan misalnya Anda beda di lingkungan di antara ikhwan yang kalau untuk pinjam ke mereka miskin semuanya nggak akan ada. Sudah tahu Anda sudah jelas. Ya sudah nggak perlu minjem kalau gitu langsung lubang aja. Ada ikhtiar. Iya, mereka ada kondisi darurat sakit apa gitu, langsung lubang. Walaupun ada ribanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan karena terpaksa, tapi dengan niat tidak membayar ribanya sebagai riba, niatnya sebagai hadiah saja. Terus kalau sudah ada seperti itu. Tapi Ustaz, kalau dalam jumlah besar kan sebenarnya kayak pengembangan usaha dan sebagainya. Ya. Itu kan nggak mungkin kita minjem sama teman itu nggak mungkin gitu kan. Tapi memang motif kita itu cuma satu, supaya kita udah hitung-hitung lah antara pinjam sama hasil itu pasti ada gitu. Artinya kesempatannya cuma satu, kita bisa minjem duit. Bagaimana dengan pandangan seperti itu? Iya tadi itu ketika terpaksa nggak ada jalan lain yang sangat diperlukan untuk maju. Ini nggak cerita terpaksa, nggak ada jalan lain, bukan. Cuma kita memandang usaha saya ini harus dibesarkan. Salah satu jalan terbesar itu ya mengambil utang di bank gitu. Artinya seperti itu, pandangan seperti itu. Iya seperti itu untuk memajukan usaha, menambah modal, tambah lagi. Tapi nggak ada jalan lain dari pinjaman yang halal dibolehkan pinjam di bank. Niatnya ngasih hadiah. Iya, hadiah ribanya akan ada ribanya, jangan lihat bayar riba. Oh, niat aja ya tinggal ya. Hadiah saja. Di hati saja kan pihak penerima, pihak bank nggak tahu. Kamu udah kata bayar ya. Jadi dia di hati dan di tujuan dari awal itu bukan diucapkan, itu namanya niat. Tapi ada juga zaman sekarang gini, pandangan sebagian orang tetap utang pada negara ya. Dia nggak mau bayar dengan alasan pejabat aja korupsi, masa gua ngerasa sedikit nggak boleh dari duit negara. Itu bagaimana pandangan seperti itu? Itu Islam Wahabi, bahkan Islam Wahabi dihalalkan mencuri milik negara. Oh, gitu. Bukan saja yang boleh hanya apa saja boleh merampoknya. Itu ya. Itu gotong. Apa namanya? Bukan pemerintahan Islam, ini bukan negara Islam, maka halal. Oh itu di Wahabi begitu. Oh kalau kita haram ya. Mereka itu korupsi. Sekalipun nanti akibatnya di penjara, mereka sudah tahu ya di penjara. Kita kan kuotanya lebih banyak. Kembali lagi kita. Oh gitu. Jadi kalau mereka tuh itu ya nyolong negara boleh ya. Iya. Ada pertanyaan boleh bikin arisan Ustaz. Arisan. Itu mungkin 10.000 kira-kira 10 juta. Iya. Nanti 10 juta. Tapi ada yang perlu lebih dulu. Dia penawar kan. Dia kasih saya 1 juta aja. 1 juta. Gimana Ustaz? Dia total kayak gitu. Iya. Tapi mereka dia kan dia 1 juta banyak gitu. Yang perlu boleh sebab arisan itu yang Anda pahami itu membantu untuk memberikan pinjaman dari simpanan. Kayak itu dengan bridging itu nggak boleh. Ya. Karena itu ketika dikatakan sebagai pinjaman atau bentuk tabungan, ketika yang ngambil setelah lewat 1 tahun misalnya dari temponya, berarti tabungannya tabungan setahun ada bonusnya. Cuman gusto itu ngambil dulu bisa kan import. Jangan solokan ya nggak boleh. Tapi dengan tawaran ini mungkin kesepakatan itu. Ya kesepakatan tawaran. Jadi di tempat digunakan. Dia misalnya ada 12 orang. Biasanya kalau arisan itu kan ada urutannya 1 juta itu. Urutannya tetap dipakai. Kita nanti bilangnya pembayaran yang tetap dilakukan tadi. Dan nanti misalnya ada salah satu peserta, misalnya dia peserta yang nomor 10, masih lama pembayarannya. Nah dia minta didahulukan cara memberi hadiah, memberikan diskon dan gitu pada yang nggak sah itu nggak boleh karena sebagai syarat kalau nggak masih itu nggak diberikan nggak boleh. Enggak begini Ustaz, maksudnya sebagian Ustaz. Misalnya contoh saya dapat nomor 1, cuma saya belum butuh duit. Nah, yang nomor 5 misalnya bilang nawarin ke saya. Nah, saya duluan ya.
Ya, mungkin karena udah sepakatan di masyarakat yang minta begitu itu memang ada kompensasi. Ya, artinya apa? Saya yang nomor 5 itu bilang ya biasa gitu, artinya udah ngerti lah yang mau duluan itu minta, yang mau istilahnya nggak minta pada yang pertama sama yang berhak, dia harus ngasih duit. Udah ada ketentuan umum lah, dia ngasih entah 500 atau apa sebagai kompensasi, namanya kompensasi atau bahasa halusnya hadiah lagi terhadap hak dia untuk dilepaskan pada orang yang belum berhak gitu. Itu boleh nggak? Iya, setahu anak karena itu bagian dari apa pelicin ya, kalau nggak diberikan izin. Tapi kesepakatan, kesepakatan memang juga semua kesepakatan. Katanya perintah pun untuk diperpajakan, di mana kesepakatan? Semua kesepakatan hal yang haram pun. Ketika sebagai pelicin kalau nggak itu tidak akan berikan, ya tidak boleh. Kan bagus ada pelicin, jadi bikin jalan semuanya. Nggak, maksudnya kalau nggak begitu, artinya gini, ini dalam keadaan terpaksa berarti kan, yang butuh duitnya terpaksa. Cuman memang di masyarakat itu sudah hal itu lumrah dan dianggap sah gitu. Maksudnya begitu, tidak ada paksaan. Sadar aja gitu kalau mau misalnya bahasanya mau nyodok orang yang di awal, ya kamu tinggal nego sama yang dapat duluan. Misalnya saya dapat duluan, cuma saya berpikir saya nggak butuh kok. Artinya ya udah kamu ambil ya, paham ya, gitu kan. Bahasanya bahasa paham aja, paham ya, ya udah. Tanpa diminta, tanpa di apa, dari 10 juta, nih dia dapat 9.500.000 contoh lah gitu. Iya. Itu gimana? Itu tadi bilang kalau sebagai syarat, semacam pelicin, ketika akan begitu mengatakan sebenarnya jatuh haram. Dan hukum di fikih itu tidak tunduk kepada kesepakatan masyarakat. Kalau tidak kepada masyarakat diada-adai, masyarakat bersetuju, saling menguntungkan, membantu, jadi riba di mana sana sini. Kalau masyarakat juga ribunya kecil sekali, hanya sedikit sekali, gak juga maka diuntungkan, jadi haram. Nggak bisa, hukum juga bisa dengan kesepakatan. Soalnya ada yang sekalipun lah ini diuntungkan. Ya dia begitu alasannya. Kan kita udah sepakat. Katanya, ya sepakat ya udah, kata kita nggak memaksa dia kok, itu seperti itu. Umumnya apa koperasi namanya sekarang, bukannya rentenir, koperasi. Nah gitu umumnya sekarang, koperasi simpan pinjam, koperasi judulnya. Cuma prakteknya seperti itu, pinjam 1 juta, pinjam 1 juta, dapat 900. Nah seperti itu, 100-nya dianggap uang apa? Jadi kesepakatan atas sesuatu yang haram nggak bisa halal. Dan mencuri pun bisa dengan kesepakatan. Ketika antum punya toko jual sesuatu, tapi barangnya bukan milik antum, milik orang lain sebagai milik amanat. Nah, ada orang di sana antum dia mencuri, gitu. Jadi antum tahu, ya antum beri itu kan kerjasama. Kalau nanti keduanya mencuri orang lain, mereka nggak tahu. Kerjasama sepakat apa halal bisa. Jadi sesuatu yang haram, ya jelas haram, dan kesepakatan nggak bisa jadi halal. Riba, gadai, macam-macam banyak sekali bisa dengan kesepakatan menjadi halal. Ya. Kalau admin Ustaz, kan adminnya menentukan admin menentukan ada biaya. Oh itu mah kalau akan untuk administrasi atau niatnya hadiah, nggak ada unsur pelicin itu. Itu aja ihsan saja kebaikan, karena nggak ada unsur pelicin di situ. Oh iya. Kalau utang dialihkan ya, contoh, saya punya utang ke Pak Menteri, tuh. Nah, Habib punya utang sama saya 100. Nah, saya bilang, tanya aja ke Habib, bisa alihkan. Atau dia anaknya jualan, boleh. Yang kita ada kesepakatan yang tadi mengetahui. Yang penting ada kesepakatan yang tadi mengetahui, namanya hiwalan. Oh, iya, boleh. Tapi antara abang sama adik ada utang nggak, Ustaz? Apa itu utang? Adik sama abang. Riba jalan. Maksudnya kalau utang tetap wajib dilunasi. Wajib dilunasi kalau adik sama abang. Iya. Soalnya ada. Lu kan dulu adik gua begendong-gendong dulu katanya gitu kan. Iya. Iya pernah ada seseorang
Jadi dia ini orang Sunni lah, dikenal begitu, suka jual sesuatu. Ada ikhwan Syiah suka ke situ, ya dia di barang. Kemudian Sunni ini yang suka jual barang, ikhwan ini meninggal dunia. Dia sudah nelpon, sudah nagih. Ketika masih hidup ini nggak dikasih sampai ini meninggal. Hanya si ikhwan ini ya udah wisata. Anda berusaha untuk membantu dengan pulang dari Iran, Anda kasih ke keluarganya. Anda bilang bahwa Anda ada informasi yang Anda tahu yakin persis ayah itu untuk punya hutang yang ini dilunasi pada si bulan. Anda sudah sampaikan, ya sudah selesai. Anda sudah sampaikan, tidak tahu kan jelas. Tapi ternyata ahli warisnya tetap dia membayar hutang tersebut. Ini berat sekali untuk di akhirat. Bahwa hutang setelah apapun. Dan kita punya ibadah sebanyak apapun pada Allah untuk menjadi ganjaran kita menerima surga di dalam karena hak manusia. Tapi kan ada hadis, ada apa simpul gitu ya, hadis apa gitu. Setiap yang mengucapkan la ilaha illallah sebesar apapun dosanya dia akan selamat nanti di akhirat. Itu gimana? Pesan pada Allah. Dosa pada Allah sebesar apapun selain jadi kalau bertobat akan Allah sebesar apapun. Di mana tadi dari Singapura kita? Iya. Misalnya, anda menjawabkan Pak Mukri. Pak Mukri jawabkan mana? Pak Mukri jaga nanti laki-laki. Karena overkan sama Hussein itu jagoan juga. Boleh tangan ini. Kalau ada kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan, kesepakatan setuju akan total. Bisa. Ini kan belum paham ini, belum jelas. Pihak ketiga yang Saya dibayar. Boleh. Yang tidak ada kesepakatan. Saya takut kalau Seorang berjanji, jika proyek itu berhasil, dapatlah termasuk hutang nggak itu? Bukan hutang dan yang tadi itu enggak. Oh bukan, nggak bisa ditagih itu ya. Iya. Oh. Itu ada Yang misalnya melanggar janjinya bukan seperti dia hutang. Susah juga cuma tidak seperti hutang dalam Islam tadi itu. Oh beda. Hutang ikat janji ya. Ustaz, kalau misalnya Pak Mukri punya utang nih sama saya, Kamu bilang, bisa bayar Ustaz. Bayar. Saya gelap nih, saya tonjok dia Ustaz. Kira-kira utang lunas nggak Ustaz? Lunas nggak utang? Tunjukkan dia baru. Enggak bisa lunas. Oh nggak lunas ya? Yang kita kali pengadilan. Kalau lunas ya Pak. Pasang badan. rasanya punya utang Pak Mukri ingat utang lo. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan adanya tanya jawab ya Mas Sultan kita berkali insya Allah. Nah, ketika ada pertanyaan diingat-ingat, kalau ada kesalahan untuk perbaiki insya Allah. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma Satu aja hubungan dengan dia. Jadi itu kita usaha.